Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Cahyaningsih, Prodi Bisnis Digital dari Universitas Muhammadiyah Palu, akan membawakan sebuah materi tentang RSS atau yang biasa dikenal dengan Really Simple Syndication. Pembahasan kami kali ini ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud RSS, apa fungsi dari RSS, dan bagaimana cara kerja dari RSS itu sendiri. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan RSS, teman-teman? Jadi, Really Simple Syndication atau RSS yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyatukan isi dari sebuah halaman web lain dengan menyajikan informasi ringkasan tentang headlines, link, dan artikel dari sebuah situs. Jadi dengan kata lain, teman-teman, RSS ini adalah aplikasi atau sistem teknologi yang menjadikan viewers bisa mengetahui konten terupdate dari suatu channel tanpa harus membuka website dari channel yang dituju. Tapi yang ditampilkan adalah ringkasan kontennya, headlines, dan juga linknya, sehingga jika viewers tertarik, mereka dapat mengakses link channel yang sudah tersedia. Jadi biasanya seorang viewers itu punya channel-channel yang difavoritkan. Untuk mempermudah dengan menggunakan RSS ini, kita nggak perlu lagi datang untuk mengunjungi satu-satu website tersebut. Kita tinggal menggunakan RSS sehingga updatean konten dari channel tersebut itu langsung bisa masuk ke laman utama dari user. Selanjutnya yang kedua, apa fungsi dari RSS? Yang pertama adalah memudahkan pengguna atau user secara cepat mengetahui konten terbaru dari situs tertentu tanpa harus terlebih dahulu mengunjungi situs tersebut. Seperti penjelasan kami sebelumnya, ketika user menggunakan RSS, maka secara otomatis konten-konten terbaru dari channel favorit yang diinginkan oleh user akan dimunculkan secara ringkas dalam laman utama situs user. Tapi dengan catatan, user dan channel situs yang membuat konten itu harus sama-sama menggunakan teknologi atau sistem dari RSS ini. Yang kedua adalah melengkapi konten situs lain. Kenapa bisa seperti ini? Karena dengan RSS ini, laman utama user yang secara otomatis terdapat konten-konten atau info-info terbaru dari beberapa channel atau website yang sudah difavoritkan itu pasti akan bermunculan dan akan saling melengkapi antara satu dan yang lainnya. Karena biasanya seorang viewers atau user itu memfavoritkan hal-hal yang dominan sama, sehingga ketika dia memfavoritkan channel yang hampir sama isi kontennya, dan ketika konten itu bermunculan di dalam situs webnya, pasti akan ada kaitan antara satu dan lainnya sehingga saling melengkapi, apalagi kalau misalnya itu berkaitan dengan channel-channel berita. Selanjutnya yang ketiga adalah memungkinkan situs Anda untuk menjangkau audiens lebih luas dengan mempermudah distribusi konten ke berbagai platform pembaca RSS. Hal ini dikarenakan karena konten yang menggunakan RSS itu mudah diakses dan mendorong user untuk mengunjungi website itu secara rutin sehingga meningkatkan lalu lintas suatu website. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja RSS? RSS di internet digambarkan dengan ikon orange seperti ini atau ikon RSS yang berwarna orange seperti ini. Sedangkan untuk mengetahui apakah suatu situs memiliki RSS atau tidak, kita dapat melihatnya di address bar seperti gambar berikut ini. Cara kerja pada RSS ini menggunakan aplikasi XML sebagai formatnya. Jadi XML sendiri adalah Extensible Markup Language, yaitu bahasa pemrograman untuk menyimpan dan mengkategorikan data teks di internet agar lebih rapi. Melalui RSS Reader, situs yang dikelola bisa membaca XML dari situs atau sumber lain yang menyediakan RSS feed, sehingga dengan RSS feed kita akan mendapatkan informasi setiap kali terjadi update dan dapat menghemat waktu karena tidak harus mendatangi situs tersebut untuk mencari informasi terbaru. RSS feeds dapat dibaca menggunakan software feed reader atau agregator. Saat ini RSS banyak digunakan untuk blog, newsletter, weather alerts, press announcement, real estate, dan school.
Untuk menerbitkan notifikasi, penulis website harus membuka file teks dengan eksistensi file XML seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk RSS feed yang berisi judul, deskripsi, dan link untuk setiap post di situsnya. Kemudian, penulis website menggunakan file XML tersebut untuk menambahkan RSS feed ke halaman website mereka. File XML secara otomatis mensindikasikan konten terbaru melalui RSS feed itu dalam format standar yang ditampilkan di setiap pembaca RSS. Ketika pengunjung website berlangganan RSS feed, mereka membaca konten website terbaru pada RSS Reader. RSS Reader bertugas mengumpulkan konten dari banyak file XML, mengatur informasi, dan menampilkan konten dalam satu aplikasi. Ini adalah gambaran dari akun user yang menggunakan RSS. Jadi contoh saya adalah user yang memfavoritkan channel dari Dendi Sanjaya. Ini Dendi Sanjaya, kemudian ini Rizky Prihanto. Jadi saya memfavoritkan dua channel ini contohnya. Nantinya di setiap ada updatean terbaru, secara otomatis konten tersebut akan dimuat di halaman utama saya. Ketika saya sebagai viewers itu menginginkan salah satu dari blog ini, salah satu dari konten ini, maka tinggal diklik salah satunya. Berikut ini adalah perbedaan dari channel yang menggunakan RSS atau tidak. Oke, jadi gambaran pertama ini adalah gambaran dari situs web kompas.com. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ada ikon dari RSS yang menunjukkan bahwa kompas.com ini menggunakan sistem atau teknologi dari RSS. Sehingga ketika kita seorang viewers juga menggunakan sistem atau teknologi RSS, kita bisa langsung subscribe di sini. Sehingga nantinya ketika ada konten-konten terbaru dari kompas.com, itu akan langsung masuk ke laman utama kita secara ringkas. Kemudian gambar yang kedua, ini sama-sama kompas.com, tapi karena viewersnya ini tidak menggunakan RSS, maka tidak ada tombol subscribe. Sehingga ketika ingin informasi dari kompas.com, ketika seorang viewers tidak menggunakan RSS, maka dia harus secara manual membuka websitenya dan mencari informasinya. Itu adalah perbedaan dari keduanya. Kesimpulannya, RSS adalah suatu istilah dalam teknologi internet yang merujuk pada cara mensindikasikan konten sebuah situs web atau web syndication. Layanan ini memudahkan pengguna internet agar selalu dapat mengetahui ringkasan konten terbaru dari situs tertentu tanpa harus terlebih dahulu mengunjungi situs tersebut. Dengan catatan, antara sesama user, keduanya harus menggunakan RSS. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai RSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.